Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan harmonisasi layanan publik lewat aplikasi e-Perda Rancak. Sejak diluncurkan Juni tahun 2021, sudah 119 rancangan peraturan daerah Ranperda telah terselesaikan. Aplikasi e-Perda Rancak ini merupakan salah satu inovasi layanan publik Kemenpan RB. Usai menerima kunjungan Bupati Solok Selatan pada Kamis 2 Juni 2022, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan, sebelum adanya aplikasi e-Perda Rancak, pengajuan Raperda memakan waktu yang cukup lama dan harus datang langsung ke kantor Kemenkumham Sumbar. Dengan adanya aplikasi ini bisa memangkas dan menghemat waktu serta biaya. Sebelum adanya aplikasi ini, pemerintah kabupaten kota termasuk Solok Selatan ini jarak tempuh 5 jam ya Pak? 4 jam. Itu harus datang langsung ke Kanwil. Bolak-balik seperti Pak Bupati tadi. Sekarang mulai pendaftaran, penyampaian administrasi berkas-berkas itu hanya bisa dilakukan dengan aplikasi. Sementara itu, Bupati Solok Selatan Hairunas mengaku aplikasi e-Perda Rancak menguntungkan untuk daerahnya karena lokasi Kabupaten Solok Selatan cukup jauh dari ibu kota provinsi. Tahun ini Pemkab Solok Selatan berencana mengajukan 4 Raperda Nagari. Kami datang ke sini mengeluarkan biaya waktu. Hari ini dengan aplikasi itu kami melalui aplikasi aja, jadi semua informasi yang ada, kondisi yang ada di sini dan apa kebutuhan dari kami Kabupaten Solok Selatan ya udah jelas. Begitu kami meminta ya nggak lama diproses. Pada tahun 2020 jumlah Ranperda yang terselesaikan hanya 60 Ranperda. Namun sejak diluncurkan aplikasi e-Perda Rancak ini pada tahun 2021, Ranperda yang terselesaikan naik hampir 100%, yakni sebanyak 119 Ranperda. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 atau IHPS tahun 2021 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat paripurna di Jakarta pada Jumat 3 Juni. Menurut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, pihaknya akan menindaklanjuti temuan permasalahan sebanyak 6.011 kasus dengan akumulasi dana sebesar 31,34 triliun rupiah. Melalui Komite 4, DPD RI akan mengambil tindakan dari hasil temuan BPK tersebut. Selanjutnya, jika ditemukan kerugian negara, maka akan diteruskan kepada Badan Akuntabilitas Publik. Pimpinan DPD meneruskan kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan pembahasan dan penelaahan serta tindak lanjutnya. Untuk itu, sebagai bahan pembahasan, kami akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 BPK RI kepada pimpinan Komite 4 dan BAP untuk dibahas dalam rapat-rapat pleno di masing-masing alat kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya. Di sisi lain, Ketua BPK Ismayatun menyampaikan BPK juga turut memeriksa 256 objek prioritas nasional di lingkungan pemerintah daerah yang mengungkap 2 permasalahan inti, yakni permasalahan terkait penyaluran program Perlinsos melalui bantuan langsung tunai. Kedua, seluruh pemerintah provinsi belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan industri dan dunia kerja. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain untuk memutakhirkan data KPM BLT TD dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, data penerima bantuan lainnya, dan data kependudukan. Perlu diketahui IHPS 2 tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan yang terdiri dari 3 LHP keuangan,
317 LHP kinerja, dan 215 LHP dengan tujuan tertentu. Dari Jakarta, Muzdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah beraksi beberapa kali dan meresahkan masyarakat, 2 perompak perahu penumpang di wilayah perairan Belawan, Sumatera Utara ditangkap personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumut. Dalam konferensi pers di Markas Polairut Jumat 3 Juni, Kepala Sub Penegakan Hukum Dit Polairut Polda Sumatera Utara, Komisaris Polisi Gokla Silaban menjelaskan pihaknya menangkap tersangka pada Rabu 1 Juni. Kemudian Dit Polairut Polda Sumut menyita barang bukti berupa 1 sampan, telepon genggam, serta kalung emas hasil rampasan di laut dari para korban. Kedua pelaku pria berinisial MA dan BSL ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Saat melakukan aksinya, pelaku menaiki sampan bermotor dengan modus memohon bantuan meminta minyak solar dan barang-barang kebutuhan lainnya kepada anak buah kapal atau ABK. Setelah posisi sampan dan perahu merapat, para pelaku yang tidak terpenuhi seluruh keinginannya langsung mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan merampas harta para penumpang yang ada di perahu. Saat beraksi, pelaku terkenal sadis dan tidak ragu untuk melukai korban yang akan menyeberang dari Dermaga Sundari menuju Batang Sere, serta sering melakukan aksinya di kawasan tersebut. Jadi begitu kapal penyeberangan ini datang, orang ini bertemu, langsung di stop. Alasan pertama minta minyak. Dia minta minyak, yang kedua minta rokok. Kebetulan tekongnya ini tidak perokok. Begitu tidak dikasih rokok, baru si SK ini kembali ke sampan dia, mengambil parang, langsung mengancam ke leher si tekong. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus yang sama terancam 9 tahun hukuman penjara dan sudah dibawa ke Markas Dit Polairut Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden RI Joko Widodo mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih dimatangkan, utamanya untuk multisektor. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait harus saling berkoordinasi sehingga target pembangunan di tahun 2024 bisa tercapai. Dalam konferensi pers yang digelar usai menghadiri rapat terbatas bersama Kepala Negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Juni, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja. Khusus untuk pekerja di lapangan, Bambang menyebut akan terdapat 150 hingga 200 ribu orang pekerja pada tahun 2023. Untuk memaksimalkan kinerja di tahun depan tersebut, pemerintah menargetkan memulai beberapa pengerjaan di lapangan pada paruh kedua tahun 2022 ini. Mulai dari pematangan tanah, akses logistik, hingga pembangunan jalur menuju infrastruktur. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target, tentunya jumlah pekerja dan juga nanti jumlah material juga akan cukup banyak. Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat juga bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan pembangunan IKN juga memperhatikan konsep konversi hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu akan dilakukan dengan reforestasi hutan agar tetap terjaga. Dengan demikian, kota yang hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan benar-benar bisa terwujud di IKN. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk.
Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Kendari memastikan jumlah jamaah calon haji Kota Kendari sebanyak 294 orang dari jumlah sebelumnya 298 orang. Jumlah ini berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi dan sedang dalam pengurusan visa. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kemenak Kota Kendari Sunardin dalam rangkaian manasik haji di Asrama Haji pada Jumat 3 Juni 2022 mengatakan, jamaah calon haji Kota Kendari tergabung dalam kloter 6 pemberangkatan ke Arab Saudi. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 21 atau 22 Juni 2022 yang tergabung dalam jamaah calon haji asal Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Muna Barat. Berdasarkan data yang sudah masuk dan sekarang ini sudah terkonfirmasi sementara dalam proses pengurusan visa itu ada 294 orang. Itu dan insya Allah kita rencanakan kita akan berangkatkan sekitar tanggal 21 atau tanggal 22. Tergantung nanti hasil konfirmasi Pak Kanwil dengan Bapak Gubernur waktunya yang tepat untuk Pak Gubernur itu kapan? Apa tanggal 21 atau tanggal 22? Kota Kendari itu masuk di kloter 6. Kloter 6 untuk embarkasi Makassar. Untuk tergabung dengan Konawe, kemudian Konawe Utara dan Muna Barat. Pemberangkatan jamaah calon haji akan melalui Bandara Haluoleo dari Asrama Haji Kendari ke Asrama Haji Makassar sebelum bertolak ke Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, seluruh jamaah calon haji telah mengikuti manasik haji agar mereka memahami serta mampu menjalankan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci nanti, termasuk tuntunan dalam perjalanan, serta rukun dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.